Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Welcome back to my channel Nur Iza 21. Sebelum itu Nur mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Hey good people, selamat datang di konten YouTube Nur Izatul Hasanah. Subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di like. Itu gratis loh, nggak bayar. Damn. Ini merupakan tugas UTS di mana dosen pengampunya Bapak Musyapa. Pak Musyapa, ini konten YouTube saya tentang kondisi media massa di era kepemimpinan 7 Presiden Republik Indonesia. Berikut pembahasan. Cekidot. Adapun kondisi media massa pada setiap era kepemimpinan dari 7 Presiden Indonesia yaitu media massa menurut penyampaian Presiden SBY terjemah atas perubahan media massa baik kepada pemerintah maupun saya pribadi, karena akhirnya kekuasaan yang saya miliki dikontrol secara ketat. Jika saya tidak bertahan selama 10 tahun di tengah gencarnya serangan pers, pengamat, parlemen, dan lawan-lawan politik, itu antara lain juga disumbang oleh peran pers yang kritis. Saya yakin rakyat kita rindu terhadap pers yang peduli, kritis, adil dan berimbang, serta bertanggung jawab. Tidak harus sekeras dan seganas dulu ketika mengkritisi pemerintah dan saya sebagai presiden, karena hal begini sebenarnya juga tidak baik. Tetapi absen dan nyaris diamnya pers justru membaik. Kemudian dalam masa pemerintahan Habibie, next Gus Dur, Megawati Soekarno Putri. Megawati menjamin kebebasan pers di Indonesia, dibuktikan dengan di masa pemerintahnya tidak pernah ada media massa yang beredar. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono. Mengapa media perlu diregulasi? Karena media menggunakan sumber daya publik. Berikut gaya kepemimpinan 7 Presiden Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, Presiden Soekarno. Bagaimana gaya kepemimpinan Soekarno? Gaya Presiden Soekarno sangat populis, memiliki emosional yang meledak-ledak, namun tidak jarang lembut dan menyukai keindahan. Sang proklamator membawa gaya kepemimpinan yang berorientasi pada moral dan etika ideologi yang mendasari negara atau partai, sehingga sangat konsisten dan fanatik. Kedua, Presiden Soeharto. Soeharto baik, kesederhanaan, keberanian, dan kemampuan dalam mengambil keputusan. Bagaimana dengan gaya kepemimpinan Presiden Soeharto? Merupakan gabungan dari gaya kepemimpinan proaktif. Beliau mampu menangkap peluang dan tantangan. Ketiga, Presiden B.J. Habibie. Habibie dengan gaya dedikatif, demokratik. Gaya kepemimpinan beliau juga mengandung unsur bisnis modern dalam ilmu dan teknologi, serta internasional sebagai bagian dari Indonesia modern. 4. Abdurrahman Wahid atau sering dikenal Gus Dur. Presiden Gus Dur dengan gaya kepemimpinan informal, responsif yang berusaha untuk semua kepentingan yang beraneka ragam. Beliau memberikan banyak harapan untuk kemajuan Indonesia. Kelima, Megawati Soekarno Putri. Megawati merupakan presiden perempuan satu-satunya. Beliau memiliki determinasi dalam kepemimpinannya, misalnya mengenai persoalan di BPPN dan kenaikan harga BBM. Gaya kepemimpinan Megawati anti kekerasan, tepat sekali untuk menghadapi situasi bangsa yang sedang memanas. Beliau cukup lama menimbang suatu keputusan yang akan diambilnya, tetapi begitu keputusan itu diambil tidak akan berubah lagi. Gaya kepemimpinan seperti itu bukanlah kelemahan. Keenam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY sebagai pemimpin mampu mengambil keputusan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Presiden SBY dengan gaya kepemimpinan karismatik, militer, instrumental, dan lain-lain.
Intinya, mengharapkan agar wilayah yang dipimpinnya tersebut dapat tercipta suasana aman, tentram, dan damai. Beliau hadir sebagai presiden pertama dipilih oleh rakyat. Sosok yang mampu kemajuan ekonomi dan stabilitas negara terlihat membaik di era kepemimpinannya. Presiden terakhir, Presiden ke-7 Joko Widodo. Presiden sekarang, Presiden Jokowi, dikenal dengan gaya kepemimpinan yang pro-rakyat. Beliau berjasa dalam pembangunan infrastruktur dan transparansi birokrasi kebijakan, pendaftaran online untuk CPNS, pembayaran pajak, dan pengurusan imigrasi menciptakan birokrasi yang lebih bersih. Namun, dia menuai banyak kritik karena pemerintahannya yang terperangkap dalam politik oligarkis, tanggapannya mengenai isu SARA, dan sikapnya cenderung lambat dalam memberikan solusi atas masalah negara. Jadi teman-teman, setiap gaya kepemimpinan presiden tentu berbeda-beda ya, apalagi kondisi media massa pada saat itu. Dari presiden pertama sampai presiden ke-7 tentu berbeda-beda dalam menyampaikannya. Baik dari itu gaya kepemimpinannya seperti apa, berbeda-beda. Contohnya saja yang Habibie. Dalam masanya Habibie, dalam teknologi dia bisa membuat pesawat terbang ya. Apalagi filmnya tentang Habibie dan Ainun. Oke, cukup sekian presentasi saya. Sekian dan terima kasih. See you next time. Bye bye.